Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita di kantor podcast Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan berkumpul kembali dengan sahabat-sahabat kita, para aktivis kita, para pejuang kita yang aktif buruh, aktivis di ekonomi politik juga. Maka pada hari ini kita perkenalkan dulu di depan kita semua bersama saya saat ini. Saya Idris Idham sebagai Ketua Umum dari Federasi Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan. Kita diskusi tentang mengenai BPJS TK oleh BPJS Jam Sostek. Saat ini lebih ngetopnya. Hadir di tengah-tengah saya itu adalah Ayah Didi. Kita biasa panggil Ayah Didi, bahasa gaulnya, bahasa akrab kita, bahasa para aktivis, yaitu beliau adalah Ketua Majelis Nasional KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan beliau pun sebagai Ketua PBPGRI Masa Bakti 21. Selamat siang Didi. Selamat siang. Selanjutnya adalah kita panggil aktivis kita juga, satu adalah Bang Didi. Panggil sebagai Sekretaris Majelis Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan juga beliau adalah aktivis buruh di Federasi Serikat Pekerja KEP, Kimia Energi Pertambangan. Selamat bergabung, Bung Didi. Ya, terima kasih Bung Idris. Selanjutnya adalah tokoh kita yang tokoh sentral kita hari ini, bergabung dengan kami rebuan kita ini, yaitu Bang Salamuddin Daeng. Kita panggil dengan Bang Daeng. Ya. Yaitu beliau adalah peneliti di Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Nah, kita saat ini berempat mau bicara tentang lagi isu hangat di negara kita ini. Salah satunya adalah tentang BPJS TK. Ada apa di BPJS tenaga kerjaan tersebut? Untuk itu, maka sedikit ulasan tentang BPJS TK tersebut bisa Bang Salamuddin menjelaskan bagaimana BPJS TK ini, mau dibawa kemana atau gimana. Ini karena kenapa ini sangat? Karena ini adalah uang buruh di sana, uang buruh, uang para pekerja yang mengiur. Nah, kita juga uang kita semua, para aktivis semua di sini bertanggung jawab. Nah, kita nggak mau uang ini dipermainkan oleh kekuatan apa yang nantinya. Isu-isu apakah isu ini benar atau tidak atau seperti apa, Bang Daeng, tolong dicerahkan kita semua di sini. Ya, baik Bung Idris, terima kasih atas undangannya ya. Hari ini saya diminta untuk bicara bareng-bareng soal BPJS Ketenagakerjaan. Nah, masalah yang diangkat hari ini sebetulnya masalah yang sangat serius ya. Masalah terkait dengan nasib jutaan buruh yang menabungkan, menggiur ya, menabung di Jam Sostek. Sekarang masih kita bilang Jam Sostek karena proses transisinya ke BPJS itu sedang berlangsung. Dan transisi ini akan terjadi sampai dengan 1 Januari 2029. Nanti baru seluruhnya Taspen, Jam Sostek, Asabri semua nanti akan bernaung di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini sedang proses transisi ini. Nah, di saat proses transisi ini berlangsung, kita ini sedang dihadapkan dengan satu perubahan dunia, perubahan situasi dunia yang sangat dinamis, sangat cepat. Dengan tema utama sekarang yang sedang berlangsung namanya transparansi, keterbukaan. Tema besar dunia sekarang yang sedang diusung ini adalah keterbukaan informasi. Dan keterbukaan informasi yang secara lebih sektor lagi yang paling prioritas itu adalah keterbukaan
informasi keuangan atau transparansi keuangan. Nah, transparansi keuangan itu menyangkut juga seluruh macam keuangan publik. Transparansi di sektor perbankan, transparansi keuangan publik. Makanya ada automatic exchange of information, jadi pertukaran informasi keuangan sektor perbankan secara otomatis. Jadi tidak ada lagi model kerahasiaan lama ya yang disebut sebagai rahasia perbankan zaman dulu itu sudah tidak ada lagi, karena seluruh informasi keuangan itu harus terbuka. Dan keterbukaan informasi ini di sektor keuangan ini sangat dahsyat, karena di situ ada OIA, Automatic Exchange of Information, ada juga MLA, Mutual Legal Assistance. Jadi Mutual Legal Assistance itu adalah suatu mekanisme pertukaran informasi keuangan berbasis pemidanaan kasus kejahatan keuangan. Jadi kejahatan keuangan di sektor keuangan di seluruh dunia ini itu harus tuntas, diselesaikan melalui mekanisme MLA. Dan perjanjian ini sudah selesai ya di tingkat internasional. Indonesia sendiri sudah meratifikasi, mensahkan perjanjian MLA ini menjadi undang-undang. Jadi beberapa hari sebelum undang-undang Omnibus Law disahkan, kita juga mengesahkan undang-undang MLA. MLA itu, saya ulangi sekali lagi, itu pertukaran informasi keuangan berbasis pemidanaan kasus kejahatan keuangan. Nah, kejahatan keuangan yang berlangsung di seluruh penjuru dunia ini cukup besar. Sri Mulyani bahkan pernah menulis artikel judulnya Dirty Money and Development. Jadi uang kotor dan pembangunan. Jadi bahkan uang kotor ini, uang hasil kejahatan keuangan ini diproyeksikan untuk menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan. Makanya kemudian muncullah program Teks Amnesti yang dulu kita gugat ya. Itu kan mekanisme pengampunan kejahatan keuangan yang dilakukan oleh negara dengan membayar denda kepada negara. Jadi uang-uang yang hasil corruption, drug, prostitusi, money laundering, transfer pricing, dan macam-macam bentuk kejahatan keuangan yang menggunakan mekanisme rute atau jalur perbankan dan sektor keuangan lain itu diselesaikan melalui Teks Amnesti. Tapi program ini tidak seperti yang diharapkan. Nah, ternyata muncul rencana kembali untuk menjalankan Teks Amnesti jilid 2. Tapi pemerintah sendiri sudah mensahkan MLA. MLA itu berarti seluruh kejahatan keuangan yang terdata oleh pemerintah ini harus segera diselesaikan melalui MLA. Jadi harus diadili dan uang mereka disita untuk membiayai APBN. Itu model MLA. Kalau Teks Amnesti, pajaknya diampuni, dikasih amnesti, uangnya dikembalikan ke pemiliknya, hanya bayar denda kepada negara. Itu bedanya. Bayar denda kepada negara, kalau yang sebelah sini disita sama sekali seluruhnya oleh negara. Jadi dunia yang kita hadapi sekarang ini berhadapan dengan transparansi keterbukaan. Kenapa harus ada OIE, harus ada MLA, harus ada pembersihan uang-uang ini? Karena kita sedang menuju kepada era transparansi, era keterbukaan dengan rute utama melalui digitalisasi. Jadi digitalisasi ini adalah satu rel yang mengarahkan kita kepada transparansi. Digitalisasi. Saya kasih contoh misalnya, di era digitalisasi ini tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Di era digitalisasi ini contoh awam sekali ya, kita memesan makanan saja kita mesti lewat GoFood dan lain-lain ya, lewat Gojek dan lain-lain. Jadi kebutuhan makan kita itu ditahu oleh seluruh orang di dunia ini, ditahu oleh tetangga-tetangga kita, karena kita memesan melalui fasilitas digitalisasi.
dana haji dikelola untuk kebutuhan investasi atau memang ada akadnya seperti itu, dan semacam-macam dana yang merupakan dana publik yang dikelola oleh suatu institusi. Jadi nanti Pak Idris ditanya sama Jam Sostek, Pak Idris, dana Jam Sostek Anda sekian, Anda mau ditempatkan di perusahaan mana? Anda mau dikelola dengan cara apa? Pak Idris bilang, oh saya nggak mau yang spekulasi ya, saya nggak mau yang jangka pendek, saya nggak mau yang riba, saya nggak mau yang begini, saya mau yang sharing aja. Oke, kami tempatkan Anda di perusahaan ini, dana Anda jumlahnya sekian, lah ini sistem yang bekerja di sini, ini begini. Itulah keterbukaan itu. Itulah masa depan yang sedang kita hadapi. Yang to be or not to be, Anda harus ke sana. Harus. Nah, problem yang kita hadapi sekarang, pengelolaan dana ini sangat eksklusif. Hanya menjadi urusan beberapa gelintir orang. Para pemilik dana tidak pernah ditanyakan di mana uangnya akan dikelola. Ya kan? Kita memberikan seolah-olah memberikan suatu kewenangan secara mutlak kepada segelintir orang, para broker, ya, para pialang, para bandar untuk mengelola dana-dana kita tanpa kita ketahui macam mana dana-dana kita ini dikelola. Nah, inilah masalah yang kita hadapi. Jadi pengelolaan yang sangat eksklusif, tidak terbuka, menjadikan pengelolaan dana ini tidak akuntabel menurut pandangan pemilik dana. Karena ini harus dinilai oleh pemiliknya. Banyak orang dengan berbagai macam keyakinan agama, keyakinan moral. Banyak orang yang tidak mau ambil untung besar-besar kalau sesuatu yang gak jelas asal usulnya mungkin ya. Yang bekerja sebagai pekerja ini kan dengan berbagai macam keyakinan, agama, spiritual, macam-macam. Dia nggak mau riba banyak. Jadi pemilik uang harus tahu di mana uang mereka dikelola. Barulah kita bicara keuntungan yang dibagikan kepada pemilik uang setelah tahu uang mereka itu ditempatkan macam instrumen macam apa. Nah, ini yang harus yang sedang berlangsung dan akan terus berlangsung dan akan kita hadapi. Jadi Mas udah nggak ada lagi nutup hidungnya. Bohong-bohong itu udah nggak zamannya lagi. Memanipulasi informasi itu nggak ada zaman. Anak-anak muda, kaum milenial sudah lebih ahli di dalam kalkulasi data. Nanti ketika era big data masuk, semua informasi tidak bisa dibatasi lagi oleh variabel-variabel. Apa aja yang Anda ingin tahu, Anda bisa tahu dalam beberapa detik. Dengan big data, semua informasi bisa dikalkulasikan oleh dia. Jadi untuk apa lagi Anda bohong? Anda bohong hari ini, saya nggak pernah bicara begini, masuk ke situ orang udah tahu, wah ini bohong nih. Kemarin bicara begini, ini bicara begini. Semua kalau bahasa kerennya tukang bokis gitu. Sudah nggak bisa lagi, sudah nggak ada zamannya lagi. Anda harus menggunakan tools transparansi ini untuk menuju kepada apa yang sedang diusung oleh dunia sekarang. Jadi ini merupakan poin utama di dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk APBN, termasuk kebijakan moneter kita, termasuk dana-dana Jam Sostek, dana haji, dana taspen, dana asabri. Semua mau tidak mau harus menggunakan tools ini. Kalau tidak mau, kejadian nanti habis dia, bisa pidana, bisa dianggap melanggar undang-undang keterbukaan informasi, bisa dipidana dengan macam-macam urusannya, bisa dianggap oleh internasional sebagai peternak uang kotor. Iya kan, kita nggak tahu nih.
uang hasil pengelolaan jalan jam sostek jangan ada yang kesini, ada yang ke kanan, ada yang lari kemana-mana. Itu kalau tidak jelas asal usulnya bisa menjadi dana ilegal. Jadi transparansi itu tidak lagi bisa mengabsorb sumber-sumber uang yang ilegal. Kalau nggak disita oleh negara, Anda buang aja ke tempat sampah. Karena itu nggak ada gunanya, nggak bisa Anda belanjakan. Kalau Anda paksa diri belanjakan secara real, Anda diburu membelanjakan uang kotor. Karena semua orang tahu sumber keuangan Anda. Kita hidup ini sudah nggak bisa lagi menyembunyikan dari mana kita, bagaimana cara kita dapat uang. Jumlah uang kita pun diketahui oleh orang lain. Jadi bagaimana Anda mau beli rumah mewah kalau pendapatan Anda kecil? Itu pasti langsung bisa ditangkap polisi. Itulah era keterbukaan. Nah, jadi jangan main-main. Ini kan juga peringatan kepada pemerintah bahwa kasus Asabri, kasus Sostek, kasus Jiwasraya, ya, kasus dana haji, kasus dana Bumi Putra, itu sebetulnya hulu pangkal masalahnya itu masalah transparansi dan akuntabilitas. Dan ujungnya nanti Anda harus masuk ke dalam satu sistem digitalisasi untuk menuju kepada era keterbukaan informasi. Harus ke situ. Kalau enggak nanti ini bahaya semua. Anda bisa dianggap beternak uang kotor, beternak uang haram, uang gelap, atau dianggap tempat cuci uang banyak orang. Ya, tempat terjadinya money laundry. Mana kita tahu? Iuran jam sostek yang katanya sekarang sudah mendekati 500 triliun. Saya jelaskan nggak semuanya. Uang siapa? Asal usulnya dari mana? Tabungan siapa? Berapa jumlah penabung yang sudah mati, yang nggak dibayarkan? Berapa orang yang sudah mati nggak narik duitnya? Siapa ahli waris mereka? Boleh menggunakan uang, memakan uang orang? Apa boleh memakan uang orang yang ada ahli warisnya? Semua harus transparan. Semua harus terbuka. Ke depan juga harus mereka melakukan hal semacam itu. Nah, terkait dengan beberapa peristiwa yang kita hadapi sekarang terkait dengan dana jam sostek maupun Jiwasraya, ini memang harus menjadi perhatian di dalam hal pengelolaan dananya yang dikategorikan melanggar prinsip-prinsip pengelolaan dana publik dalam hukum Indonesia, dalam perspektif hukum Indonesia, dalam perspektif undang-undang SJSN, undang-undang BPJS, ya, peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan dana haji atau peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan dana publik seperti Jiwasraya dan Bumi Putra misalnya. Jadi dana-dana ini karena dikelola secara eksklusif, dimainkan di dalam satu instrumen investasi yang beresiko, yang mengandung resiko, yang dapat membuat potensi dana ini menggelembung atau dana ini menyusut hilang sama sekali. Itu disebut beresiko. Menggelembung gede bisa menyusut hilang. Nah, itu karena digunakan di dalam kegiatan spekulatif. Nah, penggunaan uang-uang publik untuk kegiatan spekulatif ini telah menimbulkan masalah resiko yang besar terkait dengan keamanan dan keselamatan dana-dana ini. Contoh misalnya begini, kalau kita boleh menggunakan uang jam sostek untuk kepentingan investasi yang spekulatif, bagaimana kalau dana ini hilang? Ya kan? Sementara orang PHK tiap hari. Kalau orang PHK tiap hari, tiba-tiba terjadi PHK massal, kan Anda harus bayar. Tapi uangnya masih
tertelan oleh kegiatan spekulasi dan merugi lagi. Lalu Anda nggak bisa bayar, orang ini mati misalnya, atau orang ini sakit karena belum bisa mendapatkan pekerjaan baru, belum bisa mendapatkan upah, nggak ada jaminan dia bisa bertahan hidup. Itulah model investasi yang tidak boleh dilakukan, karena di dalam asas pengelolaan dana itu salah satunya adalah terkait dengan kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian, prinsip pengelolaan dana ini mesti aman. Mesti amanah dulu, yang tadi digitalisasi itu amanah. Jadi harus persetujuan pemilik dana. Harus persetujuan kita, pemilik jam sostek. Baru kemudian dikelola nanti secara aman, tidak boleh di dalam kegiatan spekulasi atau investasi yang beresiko atau pengelolaan yang beresiko. Nah, ini rupanya dana-dana publik ini sudah dikelola untuk kegiatan begini dalam jumlah yang sangat besar. Dalam jumlah yang sangat besar. Jadi kalau jam sostek ini kira-kira walaupun sebagian besarnya itu ada di surat utang negara, obligasi negara, di obligasi negara dan surat utang negara, itu kira-kira 63-65% lah. Sekitar 27-30%-nya itu untuk kegiatan di pasar modal. Itu kegiatan spekulatif di pasar modal. Sisanya ada di deposito, hanya sekitar sedikit sekali yang mereka melakukan investasi langsung. Gitu. Nah, seluruh penempatan dana ini selama ini kita nggak tahu. Kok bisa ya mereka beli sun 63% surat utang negara. Kalau negara nggak bisa bayar, berarti kita bangkrut rame-rame. Sudah di PHK, terus negara tidak bisa bayar uang jam sostek karena semua sebagian besar udah ketelan di dalam surat utang negara. Ya, 63% di surat utang, 65% di surat utang negara. Sisanya di bursa saham. Waduh, ini lebih gawat lagi. Kalau negara tadi masih adalah jaminan negara, walaupun uangnya sudah habis, paling tidak ada catatan bahwa uang kita ada di tangan negara. Negaranya bayar kapan? Ya kita masih bisa mimpi-mimpi kan gitu. Nah, Kalau masih ada, masih aman gitu. Tunggu pulih dulu negara ini. Sudah dapat uang, apalagi kita tunggu negara ini sita uang koruptor-koruptor melalui MLA yang dibilang Pak Jokowi misalnya 11.000 sampai 14.000 triliun. 11.000 triliun. 11.000 sampai 14.000 triliun karena beliau ngaku di kantong dia lebih banyak. Kalaupun dana jam sostek kita hilang sekarang, semuanya hilang, paling tidak kita masih bisa mimpi. Nah, nanti kalau uang 14.000 triliun sudah disita oleh Pak Presiden, maka uang kita akan ada lagi kan gitu. Nah, tapi yang di dalam bursa saham, yang kegiatan spekulatif, tiba-tiba kempes, ya pengelolanya nggak kredibel, terus uang itu kempes hilang. Nah, kita mau tagih kemana? Gitu. Akan ada 24% uang yang tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini sudah mulai nggak amanah. Padahal itu dana amanah namanya kan, dana tabungan kita. Nah, itu perkaranya. Nah, selebihnya yang di deposito ya di bank. Kalau di bank ya kita masih bisa rasa aman sepanjang banknya belum bangkrut. Kalau bank juga bangkrut, nah ini juga mulai tidak aman. Gitu. Jadi sebetulnya ya tapi ya namanya di bank ada catatannya, ada jaminannya. Bank punya lembaga penjamin simpanan yang dijamin oleh LPS. Tingkat-tingkatnya banyak. Kalau banknya macam-macam, negaranya bisa bail out. Nah, tapi kalau di pasar modal lenyap, ya lenyap aja.
paling disuspend, sahamnya tidak ditransaksikan, tapi uangnya kan sudah hilang. Dari uang ada menjadi tidak ada. Gitu. Makanya jadi perkara besar ketika uang publik itu dikelola secara spekulatif, itu perkara besar. Tapi perkara yang paling besar yang saya sebutkan di awal tadi, pengelolaan uang ini tidak atas persetujuan pemilik uang, tapi seolah-olah kita pernah menyerahkan secara taken for granted kepada pengelola untuk mengelola uang kita, riba, bunga, dan macam-macam, seolah-olah tidak ada perjanjian. Kan kita iuran, itu jaminan kalau kita di PHK. PHK kita udah nggak punya uang, 3 bulan kita mesti cari kerja, makanya ada jam sostek buat jadi bantal kita, ya kan, buat jadi bantalan kita supaya kita dan keluarga sakit apa makan masih ada bantalannya, paling tidak untuk jangka waktu 3 bulan sampai kita ketemu pekerjaan yang baru. Itu filosofinya begitu. Nah tiba-tiba uang itu hilang, nah itu yang bahaya. Jadi pengelolaan dana ini yang satu tanpa persetujuan, satu itu tidak transparan, 2 itu tanpa persetujuan kita, 3 pengelolaan secara eksklusif taken for granted di tangan para pengurus BPJS, 4 penempatan uang itu untuk kegiatan-kegiatan yang penuh resiko dan tidak bisa diperhitungkan sendiri oleh pengelolanya. Yang kelima, uang ini sedang berhadapan dengan potensi untuk terjadi gagal bayar, Potensi loss ke depan. Karena di tengah dinamika ekonomi yang sangat fluktuatif, ya sangat mengerikan lah kalau kita lihat sekarang. Karena yang kita lihat sekarang itu ya, negara utangnya sekian besar, berutang 1.000 triliun tiap tahun. Perusahaan itu nggak mungkin selamat kalau tidak ditalangi oleh negara. Sementara negara belum tentu bisa menalangi dirinya sendiri, ya kan? Menolong dirinya sendiri aja belum tentu, puru-puru nanti nolongin perusahaan yang bangkrut sedemikian banyak. Oke? Lalu kemudian untuk mendapatkan utang, untuk mendapatkan pajak udah sulit sekali, karena usaha bangkrut. Untuk mendapatkan utang itu juga sulit sekali. Pertama karena utangnya sudah besar sekali, dan yang memberi utang juga mengkhawatirkan risiko kita terlalu tinggi dikarenakan utang kita besar. Dan semua negara di dunia sedang membutuhkan utang untuk menalangi APBN mereka. Jadi itulah perkara-perkara yang kita hadapi, yang pada dunia yang sekarang. Lebih banyak utang nih, Bang. Nah, sekarang artis guru nih, kita ajak ke Bung Iding nih. Tentang ini Bung Iding nih. Jadi kata tadi transparan, tanpa persetujuan, hanya ditentukan oleh beberapa orang, kan itu penempatan uang yang penuh risiko dan uang yang posisi gagal bayar. Nah, di BPJS itu kita tahu ada yang namanya Dewas. Nah, Dewas itu, Bang, itu ada buruh itu ada perwakilannya. Kalau ada dari buruh 2, dari Apindo juga 2. Nah, kalau itu dikatakan itu adalah tidak penempatan uang tanpa persetujuan atau apapun yang tanpa persetujuan misalnya tadi kan. Nah, kita sebagai buruh dengan Dewas itu bagaimana? Apakah Dewas itu benar sebagai yang kita percayakan fungsinya berjalan atau tidak ya kemarin nih? Kok sampai terjadi seperti ini? Nah, menurut Diding nih sebagai aktivis buruh, nah fungsi Dewas dari kita apa cuma tidur doang Dewasnya? Aduh, nggak baik. Ya, terima kasih Bu Idris. Jadi ya gini, ya untuk saat ini ya mungkin kalau misalnya kalau untuk naiknya itu ada, yang diharap tidak ada, yang ada tidak bisa diharapkan. Jadinya gini Bu Idris, kalau bagi saya bukan soal Dewas. Dewas itu kan hanya personal dan dia juga masuk di dalam suatu sistem organisasi.
Jadinya keputusan mereka juga mungkin kolektif, secara regulasi bukan mungkin ya, itu kolektif kolegial. Jadinya pun memang penting kita, perwakilan kita ada di sana. Ini penting sekali dalam artian gitu. Apakah tapi mereka ini apakah memakai suatu prinsip-prinsip? Nah, kita tahu suatu sistem sekarang itu ya, yaitu ada sesuatu yang memang terkukung suatu kekuasaan ya. Nah, dan mereka juga kalau badan itu ketika pengawas, posisinya pengawas. Ketika pengawas itu kan kalau hampir dikatakan Dewas itu hampir setara dengan eselon 1 kalau di dalam kementerian. Ya kan? Mereka itu pekerja negara, bukan pemerintah ya. Badan ini jadinya karena termasuk BPJS ini lembaga negara. Ya kan? Lembaga negara karena mengelola dari beberapa dana dari beberapa pihak, termasuk di situ ada 3 pihak ya, di situ negara, di situ buruh, di situ pengusaha. Nah, jadinya begini Bung Idrus, mengenai BPJS Naker, kalau yang buruh perjuangkan, pertanyakan dan menuntut itu kan yang Bung Daeng tadi hampir sama, prinsip kehati-hatian dalam penggunaan investasi. Nah, inilah yang muncul pemberitaan sekarang di awal apa itu namanya Januari itu ada temuan 40 triliun. Nyusut lagi 20, nyusut lagi 11 nih. Saya mendapat informasi. Mungkin nanti Bang Daeng bisa menjelaskan itu. Ya kan, kenapa kok bisa nyusut seperti itu, ya kan? Nah, prinsip-prinsip apa di dalam suatu penyidikan? Nah, pada intinya yang waktu kita melakukan aksi di BPJS Naker dengan di Kejagung, itu pada intinya prinsip penggunaan dana ini sudah bisa dibilang melenceng jauh dari prinsip kehati-hatian tadi. Yang tadi menurut informasi dari Bung Daeng tadi 63% itu kan surat utang negara. Kalau dulu kan zaman Pak Didi itu mungkin ngomongnya obligasi ya Pak ya. Sekarang sun ya kan. Mungkin. Nah, ini yang harus kita kaji. Apakah bisa negara Indonesia ini seperti Yunani? Nah, kita nggak ngerti nih, ya kan? Yang kata Bung Daeng tadi, posisinya ini bisa turun gitu, bisa dalam artian negara juga bisa divisit. Nah, menurut yang tadi saya tangkap informasi dari Bung Daeng, kita aja negara pemerintah itu 100 1000 triliun utang tiap tahun. Nah, kalau kita kembali lagi ke dana BPJS Naker, itu dari 63 dari 500 triliun ke 63 itu kurang lebih sekitar 300 sekian triliun ya. 300 sekian triliun. Ya kan? Itu ke posisinya diinvestasikan ke Sun. Nah, 47% nah, dari 63 itu 47%-nya. Nah, deposito berapa persen? Kita kan, nah transparansi ini kan nggak ada juga. 60 dari 47 itu berapa sih? Ya kan? Nah, itu masuk deposito apa gitu? Di bank-bank mana kondisinya? Secara detail gitu. Laporannya gimana? Ya itu akuntabilitas tadi dari Bung Daeng kemukakan tadi. Nah, masuk pasar saham dan ini apa tuh namanya? Masuk ke pasar saham juga. Nah, itu berapa persen? Nah, siapa aja sih perusahaan itu misalnya? Kalau misalnya 43% itu kan kurang lebih sekitar 200-an triliun ya. Kan APBD DKI aja 1 tahun berapa? Ya kan? Nah, ini kan kondisinya hampir apa tuh namanya belanja dari kementerian 2 sampai 3 kementerian begitu dalam setahun. Nah, ini nggak pernah dijelaskan secara detail dengan BPJS Naker.
Nah, kan? Tapi kita bersyukur ada temuan-temuan yang 40 turun lagi menjadi 20, turun lagi menjadi 11 ini yang nggak tahu juga nih nanti ini Bung Daeng. Apakah bisa nanti juga menjadi cuma satu jadi satu gitu kan? Atau bisa juga nanti cuma 500 miliar gitu kan? Kan kita ini ada apa? Makanya ketika Bung Daeng ngomong BPJS dibajak oligarki itu bagi saya iya juga ini ya kan. Nah ini yang kita harus tangkap, buruh harus tangkap dari pengamat-pengamat ekonomi yang memang bisa secara disiplin ilmunya bisa dibilang secara moralitas ya baik. Misalnya kayak Bung Daeng, kita harus tangkap ini apa sih? Kok bisa dibajak dari oligarki gitu? Makanya buruh, ayo kita bicara nih, kita tuntaskan hari ini BPJS nakal gitu kan? Atau jam sostek kita tuntaskan hari ini. Nah bagi saya pun, ayo buru-buru juga bila perlu, yuk kita simposium, yuk kita bahas. Nah, kan? Apa memang nanti menuntut suatu perubahan secara akuntabilitas itu harus detail, ya kan? Ya mumpung di sini kita ada tokoh senior kita nih, Pak Didi, ya kan? Pak Didi ini ibaratnya PGRI kan anggotanya jumlahnya luar biasa, ya kan? Jutaan yang berburu, gitu. Dan kita juga harus dalam artian begini, harus bersatu. Ini karena dana kita. Dan makanya di dalam suatu teman-teman ngomong, saya itu bukan pakai istilah triliun. Jadinya saya bilang 40 triliun itu 40.000 miliar. Jadinya nilainya jangan dianggap kecil, 40.000 miliar. Diturunin lagi jadi 20.000 miliar. Jadi waktu audiensi juga dengan Kejagung dan segala macam, saya bilang 20 triliun itu Pak, 20.000 miliar. Jadinya kalau diterima satu orang 1 miliar itu dapat 20.000 orang, ya kan? Kalau dikumpulin di Senayan itu bisa setengah Senayan itu orang dapat kasih yang benar ya Bung Daeng ya, gitu kan? Nah ini harus juga dari teman-teman pekerja juga harus connect juga gitu, connect juga. 40 kenapa kok bisa nyusut temuan itu menjadi 20? Kaidah-kaidah apa yang dipakai itu? Prinsip-prinsip apa yang dipakai? Dari 20 turun lagi jadi 11. Ini kan nyaris 50%. Kok bisa segitunya gitu, dalam waktu cepat bisa turun gitu. Dari 20 temuan itu sampai ke 11 triliun. Ini ada apa? Kalau kita berbicara 20 triliun ke 11 triliun itu adalah 9 triliun. Kalau 9 triliun itu berapa? 9.000 miliar. Ini yang harus kita connect juga. Ini banyak nggak itu duit? Ya banyak. Orang miliar aja udah lumayan, ya kan? Dikumpulin lagi, saya bilang dibagi setengah lagi. Ya Istora juga ibaratnya nggak cukup juga untuk nampung yang dibagiin 1 M, setengah M dapat dia. Nah jadinya ini makanya gini Bung Idris. Saya berharap kasus BPJS Naker ini menjadi suatu temuan adanya suatu penyalahgunaan, dugaan penyalahgunaan dana yang ketidakhati-hatiannya yang bisa dibilang mengabaikan ketidakhati-hatian itu harus kita pantau. Dan saya berharap Bung Daeng bisa menjelaskan itu tuh, ya kan? 11 dari 40, Pak Didi 40 triliun kan, kita kan waktu itu ngebahas 40 triliun itu Pak Didi, ya kan? Kok bisa turun jadi 20 triliun? 10.000 hilang, 10.000 itu cepet banget gitu kan? Nah ini ada turun lagi menjadi 11. Bisa turun lagi jadi 5, nanti turun lagi ya. Nanti pas masuk dalam suatu proses hanya yang disalahgunakan cuma 1,1 triliun. Bisa terjadi nggak? Bisa. Nah ini harus kita kawal ini gimana? Nah ini udah suatu kejahatan, suatu bukan lagi white collar crime lagi, ya kan? Ini bisa di atas white collar crime. Kayak penjahat yang luar biasa kalau menurut saya. Tidak berpikir hajat hidup orang banyak. Dan kenapa? Secara akuntabilitas transparan. Nah sekarang saya mengalami itu. Misalnya ada saudara saya
yang dia pindah kerja, dia nggak mencairkan BPJS Naker, ada itu. Nah berapa orang tuh? Kalau uang dia aja ada 500.000 di situ, kalau misalnya dikalikan 10.000 orang aja udah berapa? Saya masih banyak. Nah larinya kemana itu, ya kan? Nah, kan? Dan banyak kayak itu. Nah inilah investigasi ini harus kita lakukan di Serikat Buruh, ya kan? Dan itu dipergunakan seperti apa? Pertanggungjawabannya seperti apa? Harusnya ketika ahli waris yang diterangkan tadi dan Bung Naim, ahli warisnya harus, itu kan yang mencari ahli waris kan BPJS Naker itu harusnya. Bukan yang ahli waris meminta-minta BPJS Naker, bukan. Iya. Karena apa? Itu uangnya uang pemilik BPJS-nya gitu. Dan itu harus kita ini makanya Kalau dimakan. kalau menurut saya inilah jadinya kita bicara di sini bukan siapa tapi apa. Kalau kita bicara apa, itu nanti jelas bagaimana, ya kan? Nah tadi Bung Daeng sudah berbicara yang menurut saya gampang dicerna dengan publik. Yang mudah-mudahan dari podcast Rebuan ini teman-teman kita di Serikat Buruh yang lain, federasi-federasi lain, itu membuka diri, membuka pikirannya bahwa ini bukan masalah sepele. Yang pernah saya diskusi dengan Pak Didi, kalau 40 triliun berapa miliar? Ya kan? 40.000, waduh mantap. 40.000. Kalau dikumpulin orang di Istora Senayan itu dibagiin setengah miliar, 80.000. Setengah miliar. Kalau 100 juta gimana? Nah itu ya, itulah Bung Idris. Yang mudah-mudahan dalam artian diskusi ini, saya sepakat tadi dengan Bung Daeng. Diskusi ini kita tuntaskan ya, kan? Hari ini kita tuntaskan BPJS. Nah, ya kan? ini kita tadi mendengar nih pernyataan dari Bang Daeng sebagai peneliti dan juga dari Bung Didi bicara ini kemarin ikut aksi nih. Dikasih demo, Ya, dikasih ketemu ke Jagung, dikasih souvenir tuh. ya, souvenir, kasih payung, ya, kasih mungkin payung. supaya nggak panas. Nah, ikut demo, dan juga di Jagung tadi bicara banyak. Nah, tadi ini sebagai aktivis buruh dan juga dari pendidikan, kayak tadi itu kan uang dari Jiwasraya lah, dari Bumi Putra, Haji dan juga dari BPJS TK ini, kesannya itu kayak diambil terus ini. Digarong. Kalau dibajak kan, dibajak mau diganti, orang nggak tahu nih dibajak dari apa di sini. Nah, ini apa? Kenapa nih? Sebagai pendidikan kok terjadi seperti ini di negara kita? Apa suatu hal negaranya memang lagi nggak banyak duit untuk kebutuhannya, atau pelakuan gimana kayak ini? Sebagai pendidikan harus buruh melihat ini terjadi. Ya, baik Pak Idris. Ini seperti yang diceritakan oleh Bang Daeng dan Bang Diding ya, tentang BPJS ketenagakerjaan ini jadi seperti ini ya. Ada katakanlah lebih kasarnya itu ada penggarongan. Kasar itu kan sebetulnya ya. Tapi ini juga mungkin ada dari proses pendidikan juga. Proses pendidikan. Yang saya takutkan ini orang-orang yang menjabat di BPJS ini dulu mungkin itu disuapin makanan dari barang-barang haram yang barang-barang haram juga. Ada darah yang seperti itu, Bung Daeng. Jadi nuansa apa? Gairah untuk merampas, katakanlah lebih membuat akal-akalan itu ada. Mestinya kan sebagai orang yang diamanai untuk mengelola uang buruh, bagaimanapun juga ini kan iuran dari buruh, walaupun ada juga dari pengusaha kan, 2% dari buruh, 3% dari pengusaha ya. Tapi kan mestinya jangan pro ke pengusahanya, lebih banyak pro ke buruhnya. Harusnya kan seperti itu. Kalaupun mau mengadakan investasi, apalagi investasinya jelas,
pada PP nomor 99 tahun 2013 atau PP nomor 55 tahun 2012 itu kan ada aturan-aturan untuk investasinya. Salah satunya itu ya tadi kata Bung Diding adalah kehati-hatian. Di samping kehati-hatian, kepatutan. Patut nggak kalau investasi itu? Apalagi Bung Dayang sudah mengatakan mengandung risiko nggak? Nah, ini kan penting kan mengandung risiko. Kalau menginvestasikan uang buruh ini di saham, ya, jelas itu tidak patut. Karena apa? Yang mengandung risiko. Ya, saya tahu yang di saham itu kan jelas tiap hari aja naik turun. Artinya itu sudah tidak patut. Dan sudah tidak patut, lebih condong mengikuti keinginan penguasanya, ya, kapitalis jadinya akhirnya kan, bukan ke buruhnya. Coba kalau misalkan investasinya itu membangun apartemen khusus buruh dengan bayar murah misalkan, itu kan jelas dinikmati oleh buruh dan tidak mengandung risiko. Triliun. Semua buruh punya rumah. Bayangkan. Dan itu buruh juga boleh juga mencicil juga misalkan. Mencicil juga. Dan artinya investasinya juga tidak mengambil risiko. Dan perlu diingat lagi tiap bulan juga ada dana masuk. Nah, ini kan. Iya, bukan dana berhenti. Kalau ya kan? seandainya yang si pemegang amanahnya ini ya berpikirnya tadi dan mungkin bersih waktu belajar sekolahnya dulu, tidak tercampur dengan uang-uang yang seperti itu, Bung Dayang. Ini saya kepikiran juga. Bayangkan dari 4 program itu tidak ada yang diinvestasikan dana itu ke 4 program yang tadi itu. Misalkan program membangun suatu perusahaan, katakanlah pertanian atau sawah atau bagi orang-orang yang terkena PHK misalkan, kan itu kan jadi merasakan solidaritas buruh. Oh iya, kami mengiur karena juga nanti ada umpan baliknya kepada buruh yang terkena PHK. Kan itu kan sebetulnya lebih bagus. Nah, jadi dalam hal ini saya patut menduga ini memang ada kerjasama dengan para taipan ini yang memang mengojok-ojoki masukkan ke saham ini. Karena kita tahu kan semua sudah terbuka bahwa seringkali nilai saham itu dinaik-naikkan, dibuat sedemikian rupa seakan-akan itu chip kan, walaupun di situ bilang menginvestasikan pada saham yang LQ45 atau apa namanya itu, yang kita tahu seringkali banyak permainan di situ, ya, banyak permainan di situ. Nah, di samping itu juga mestinya tadi kehati-hatian dan kepatutan itu juga ada faktor lain. Mestinya yang dikembangkan oleh BPJS ini, ya, ketenagakerjaan, adalah mengejar ya, target orang yang belum masuk BPJS ketenagakerjaan. Kan itu ada undang-undangnya. Undang-undang BPJS-nya itu kan wajib orang yang menerima upah dan tidak menerima upah itu masuk ke dalam BPJS. Bayangkan kalau ada 60 juta masuk, saya kira negara ini nggak perlu utang. Kalau mau perlu utangnya ke BPJS saja, ya kan tidak mengandung risiko kalau diutangkan ke negara kan, betul nggak, kecuali negaranya gagal juga ya udah seperti Yunani ya, selesai lah. Tapi artinya si negara ini tidak usah lagi mencari utangan kemana-mana, ke luar negeri, ke asing, cukup utang di BPJS dengan catatan ya ini yang ada di BPJS ini. Ya, Dewan Direksi dan kawan-kawan ini yang digaji dengan fasilitas yang mewah, ya, itu harusnya dia bekerja dengan cepat untuk menambah jumlah. Karena sampai sekarang baru 2,4 juta peserta BPJS, dan yang tidak menerima upah UMKM dan jenisnya itu masih di bawah 1 juta.
Jadi ada benarnya juga mungkin Bang Daeng ya. Kenapa BPJS Kesehatan langsung semua ikut masuk bareng, termasuk pegawai negeri seperti kami ini. Tapi BPJS Ketenagakerjaan diberi waktu sampai 2029. 1 Januari. 1 Januari masih lama itu. Iya. Wajar nih, jangan-jangan PNS juga ada pinternya juga. Kalau langsung masuk, langsung dirampok juga taspen. Walaupun nggak tahu juga taspen karena Asabri sudah kena juga kan. Ya ini repot juga nih memang negaranya. Kalau taspen kata Sri Mulyani, taspen itu sudah membebani APBN kan. Ya, Lucu. karena ceritanya panjang lagi tuh. Apalagi direktur taspennya itu dikejar-kejar perempuan itu. Tambah-tambah lagi nih perkara jadi rumit ini persoalan ini. Jadi kemungkinan juga karakter ya. Karakter dan tabiat dan attitude ya kan ya kepribadian pengelola ini sebetulnya yang harus kita benahi ya, bukan mungkin karena apa-apa. Coba kalau dia ini amanah ya, lalu dia juga sadar bahwa sebagai manusia itu diciptakan di bumi ini sebagai pemimpin yang harus mengatur dunia ini yang sebaik-baiknya, bukan seperti ini. Dan dia juga harusnya sebagai dewa direksi dan kawan-kawan dan pengurus ini juga sadar bahwa di atas langit itu ada langit ya kan, ada Tuhan yang mengamati kita. Jangan sampai perkara yang seperti ini dianggap ya sudah budaya. Gimana kita tidak budaya? Gimana kita tidak repot? Bayangkan kita berturut-turut tahun ini melihat kejanggalan-kejanggalan yang bersumber di situ. Dari mulai Bowie Putra, ya, Jiwasraya. Saya pikir kalau Jiwasraya ada mendingan, masih Jiwasraya gitu ya. Tapi kalau Asabri yang punya ABRI, militer, TNI Polri, dan saya lihat, bukan saya, jangan-jangan taspen juga sudah. Kalau pas dibuka sesuai dengan Bang Daeng tadi bahwa kita itu harus sudah ada transparansi. Jangan-jangan tadi Sri Mulyani bilang mengatakan sudah membebani APBN, ya siapa tahu pas dibuka kita ini sebagai pegawai negeri sudah nggak ada uangnya. Dan Asabri itu Pak Didi 2 kali udah di publik. Ya, jadinya tahun berapa? Tahun 2000 berapa itu kan? Ada juga kasus Asabri juga. Jadi kembali lagi, masyarakat kenapa jadi ada ketidakpercayaan dengan pemerintah itu, kok semuanya jadi ramai semua dengan pengumpulan uang yang dari masyarakat ini. Sampai dana haji orang sudah ada isu-isu nggak bisa berangkat haji itu karena memang belum dibayar. Ya karena uangnya sudah astagfirullahaladzim. Ini negara ini mau kemana Pak Daeng? Apa perlu diganti sama Pak Daeng? Seperti ini. Kan repot jadinya. Kecuali kalau cuma satu kasusnya. Ini nggak berturut-turut. Uang semua lagi. Dan orang misalnya kayak Jiwasraya misalkan. Bayangkan kemarin di media itu ada satu aset yang disita, di mana rumahnya di apartemen itu semuanya berlapisan emas. Itu, di mana orang yang mengiur Jiwasraya sama dengan seperti buruh yang mengiur ke Jam Sostek, dia terlantar. Dan ini panjang kalau kita ceritakan mungkin tidak cukup 1-2 jam. Kira-kira begitu untuk masalah. Nah ini Bung Daeng, ini kan pertama kali kan isu ini kan dilemparkan Oktober ya Pak, oleh kejaksaan yang melempar isu ini kan, dan sampai saat ini kayaknya ini malahan kejaksaan yang ditekan oleh buruh nih kemarin kan di demo atau apa. Nah bisa nggak misalnya Bung Daeng KPK mengambil alih gitu kan, saran kita di KPK untuk turun langsung di dalam perusahaan ini. Itu yang pertama yang kita pertanyakan gitu kan. Dan dari kejaksaan tadi melempar isu tersebut, dan udah sampai 6 bulan ke sini kesannya itu kayaknya yang meliput buruh kita diangkat terus dari buruh dan diam saja. Nah yang selanjutnya adalah ini tentang yang tadi Bung dikatakan dari bulan September tuh kan kalian 43 T, Desember 22 T turun.
Januari 14T turun. Nah, katanya itu kan jadi seakan-akan ini ntar sampai nol bisa jadi kan. Jadi dikatakan ada unrealized loss katanya. Itu jadi kalau bahasa ada dari pihak kejaksaan atau apa menyatakan ini belum sampai teori kegagalan investasi. Ini belum ada investasi gitu kan. Nah, jadi orang ini diputer, kita otak kita diputer seakan-akan BPJS TK ini bukan korupsi yang ngambil, bukan apa, ini cuma kayak permainan saham aja yang loss begitu aja. Nah nanti kalau ada masalahnya ya ntar tadi 43, 22, 14 kan bisa jadi untung gitu. Nah belum udah gini karena kita harus tahu nih masalah buruh ini apa sebenarnya nih di BPJS TK ini sebenarnya. Apakah isu di counter seperti itu, apakah benar atau gimana Bunda? Ya, terkait yang kedua dulu, soal menyusut nilai korupsi. Astagfirullahaladzim. Tapi gini, menyusut itu memang karena ternyata yang disidik itu kasus di LG 45 tadi ya. Jadi penempatan di pusat itu. Tapi itu pun menurut saya itu juga belum transparan, belum terbuka. Dari mana itu landasan perhitungan dia? Kalau periodenya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu nggak benar. Karena ini lihat nih LG 45 1 tahun turun kan, merah kan? Lah kok bisa menyusut nilai korupsinya gimana? Misalnya kalau dasarnya ini 1 tahun, 1 bulan terakhir gimana? Sama, turun. Nah, 1 hari ini gimana? Terakhir 5 hari ini terakhir gimana? Seminggu, turun kan? Nah, jadi 1 tahun turun juga. Itu. Jadi itu semua proses penyidikannya ini mesti dimonitor tiap hari, transparan. Landasannya sudah benar sebetulnya. Mereka mengadili kasus ini karena menempatkan uang guru di tempat yang beresiko, yang beresiko secara tidak akuntabel, ya, tidak terbuka kepada pemilik dana dan seterusnya dan seterusnya. Kejaksaan jagolah dalam mencari landasan seperti ini. KPK kurang ahli. KPK ahlinya tangkap tangan. Ada nyata baru. Kalau begini nih keahliannya kejaksaan. Ya kita percaya aja dia dulu. Adili dulu ini dengan benar ya. Adili dengan benar, ini kasus harus tuntas. Karena yang ditempatkan di LQ 45 itu adalah 95% dari 117 sampai 120 triliun. 120 triliun uang yang ditempatkan di bursa saham. Itu angka yang besar. 120 triliun dari uang yang ditempatkan di situ. Ya, jadi kalau nurun 120 nurun 10% saja. 120 miliar. 120 triliun. 120 triliun ya. Nurun 10% saja berarti sudah menurun 12 triliun. Nurun 1% saja nurun 1,2 triliun ruginya. Oke? Jadi begitu dia tempatkan di situ dalam jumlah besar, maka penurunannya itu sudah penurunan 1% saja itu termasuk kategori korupsi di atas 1 triliun. Penurunan 1% loh ya. Bagaimana kalau penurunan 10%? Bagaimana kalau LQ 45 tumbang sampai 100% atau 60% atau 50%? Berarti uang ini hilang di atas 60 triliun. Dari uang ada menjadi nggak ada loh. Ngeri kan? Uang jam sostek itu kan uang ada. Oke? Iuran uangnya ada, bener uang. Masuk ke bursa jadi tidak uang lagi. Kenapa? Karena bisa hilang. Kalau loss, ya kalau rugi ya, kalau bisa hilang. Musuh. Gitu. Mestinya kan kalau mau
main di bursa ya jam sosteknya sendiri melakukan melakukan penempatan saham jam sostek. Jam sosteknya sendiri di jual saham ya. Tapi janganlah ya. Nah ini enggak ditempatkan di perusahaan-perusahaan. Siapa tahu dengan perusahaannya itu dengan yang punya perusahaan ada main kan gitu. Ya, ya nanti lihat aja siapa LQ45 itu. Siapa aja di situ punya pemiliknya ya. Daftar perusahaannya itu kan. Ada punya bos-bos kita juga ya. Iya. Jadi karena di undang-undang mungkin jam sostek tidak boleh IPO ya. Mungkin tidak boleh ya? Tidak boleh. Berarti tapi boleh, tapi menempatkan uang di perusahaan-perusahaan terbuka di IPO kan. Ini lebih mengerikan lagi. Kenapa ke situ? Daripada mengelola sendiri. Karena menempatkan uang di perusahaan-perusahaan yang manajemennya udah beda. Masih mending dibeliin emas batangan tuh. Oh iya. Emas mungkin lebih tidak berisiko, naik turunnya bisa kita prediksi. Naik terus lah. Ya naik terus harga emas katanya kan tanah naik terus bisa. Tapi yang benar tadi investasikan di sektor-sektor yang menyangkut kesejahteraan Pekerja. karena di dalam kesejahteraan buruh, karena di dalam undang-undang SJSN maupun jam sostek, undang BPJS maupun peraturan tentang jam sostek itu mengandung harus memberi asas kemanfaatan, bukan sekedar memberikan uang. Kalau memberikan imbalan uangnya ngapain kita jam sostek? Tabung aja deposito. Kita tabung uang dapat bunga. Ngapain ku percayakan ke jam sostek? Itu logikanya. Saya naruh uang di jam sostek agar jam sostek mendepositokan uang saya ke bank. Nah saya aja sendiri deposito. Memang betul Bung Daeng, jadinya gini, ketika saya Makanya kalau mau, karena ini kita dana amanah dipercayakan pengelolaan, ya investasikan. Karena kalau kita investasi sendiri dengan iuran sendiri, investasi sendiri bikin perumahan kan nggak bisa. Perumahan bagi buruh kan ya, maka dibikinlah kelompok atas persetujuan kita, nanti uang itu diinvestasikan di perumahan untuk buruh supaya menjadi asas kemanfaatan bagi buruh. Itu gitu kan Bang? Saya kan ada uang di jam sostek saya banyak, belum saya ambil lagi. Ada malas semuanya. Belum malas, maksudnya Ntar aja. Sementara aja. Tunggu beranak dulu. ya tunggu beranak, jangan sampai uang saya diapa-apain. Oh gitu ya. Jadi itu pertama. Nah, jadi investasikan di sektor-sektor yang kemanfaatan. Kalau investasinya memerah kayak gini, apalagi 2021 ekonomi makin gejolak, itu tambah merah. Ini 1 tahun udah merah. LQ45. Ini kalau kita pecah lagi saham-saham LQ45 di mana saham jam sostek ditempatkan bisa lebih merah lagi. Sehingga kasus ini kan LQ45 secara keseluruhan. Nah, sekarang kalau mau transparan suruh pisahin LQ45 jam sostek, LQ45 yang tidak terima jam sostek. Kok jadi mereka yang menerima dana jam sostek? Di tengah situasi kita rumit, menerima dana jam sosteknya malah bandar-bandar besar. Ini nggak benar. Oke. Nah jadi, lalu apa namanya? Kita bisa lihat LQ45 ini ya. Misal contoh Adikarya, Adaro Energi, AKR, Korporindo swasta, Adaro swasta, Aneka Tambang BUMN, Astra Internasional, Alam Sutra, Bank Sentral Asia, dan lain sebagainya. Siapa yang menyuruh mereka menempatkan dana kita di perusahaan-perusahaan swasta yang misalnya di Sentul City atau di Carung Popan misalnya, tapi kan kita nggak tahu nih, karena mereka hanya menggambarkan perusahaan LQ45 katanya yang paling mayoritas penempatan dana di bursa itu. Nah, coba minta LQ45-nya itu perusahaan mana saja. Jadi tuntutan buruh sekarang itu harus lebih konkret meminta
informasi secara terbuka. Jangan ditutupi. Jangan cuma direksi Jam Sostek ini cuap-cuap hanya membuka informasi yang sifatnya umum. Ya spesifik dong, namanya duit ditempatkan di mana, perusahaan siapa, itu ya jelas disampaikan kepada pemilik dana. Kalau umum-umum begitu kan namanya masih mau main juga di dalam apa, masih ada itikat melakukan manipulasi. Udah buka aja semua secara terbuka, transparan, seterang benderangnya. Kami menempatkan uang Anda di perusahaan-perusahaan ini. Dan perusahaannya bisa dinasehati sama guru, perusahaan-perusahaan ini ada duit kami di situ ya, tolong. Hati loh. Perusahaan-perusahaan di mana tempat uang kita itu ditempatkan, berarti kita pemegang saham perusahaan itu semua loh. Bukan Jam Sostek loh, bukan PT Jam Sostek. Kita pemilik dana. Jadi kita berhak ikut rapat pemegang saham mereka. Kalau bisa, guru harus ikut di rapat pemegang saham mereka ini. Kita pemilik. Ini saham, bukan utang. Kapital. Kalau diutangkan ke perusahaan-perusahaan ini, yo kita nggak punya hak suara. Tapi kalau diperkarakan dalam saham, ada masalah. Kita harus ikut sebagai shareholder, sebagai pemegang saham dari perusahaan-perusahaan itu. Kita punya hak suara, mengontrol penggunaan daripada uang-uang kita. Jadi tugas berikutnya itu adalah meminta kepada Jam Sostek untuk memberitahukan kepada masyarakat umum di perusahaan mana LQ 45 itu saham-saham dana Jam Sostek ditempatkan dan dibelikan ke perusahaan-perusahaan siapa. Kedua, di bank mana uang-uang Jam Sostek ini didepositokan. Jangan dia cuma ngomong kita hanya nempatkan di sini dengan bunga sekian. Kita hanya nempatkan di bank dengan bunga sekian. Kita nempatkan di perusahaan dengan yield sekian. Kita belikan surat utang negara yield sekian. Tunjukkan seterang-terang. Perusahaan ini dapat bunga sekian, bank ini dapat bunga sekian. Ini permainan bisa bahaya kalau dia nggak terbuka. Karena penempatan orang cari uang zaman sekarang, modus cari uang itu bukan yearly, ya, bukan kuartarli lagi, tapi daily. Penempatan harian aja bisa menghasilkan uang, ya kan? Ini nggak zamannya lagi nih para bandar-bandar berat nih main yearly, main daily. Per jam lah Dan mengerikan, uang-uang kita ini mengerikan semua nasibnya. Bisa ada sekejap, bisa hilang sekejap juga. Jadi butuh transparansi. Jalan keluar yang paling terakhir, paling final, paling penting buat kita. Udah balikin aja. Begitu kasus ini diusut kejaksaan, hendaknya semua uang-uang buruh agar dikembalikan di perusahaan-perusahaan, kembalikan, lepas semua, kembalikan sejumlah intinya. Kalau misalnya hilang sekian, ganti kerugian, kembalikan sekarang. Jadi tuntutan buruh itu harus menuntut pengembalian dana Jam Sostek sekarang juga. Jangan terjebak pada logika naik turunnya nilai korupsi, jangan, nanti hilang loh kalau nggak dituntut. Ya mudah-mudahan tidak hilang dan bisa dikembalikan sebagaimana jumlah yang sebenarnya. Jumlah yang dibeli dengan keuntungan yang sudah ada ya sudah. Pokoknya balikan. Kalau nanti dikembalikan kan dia kan dalam bentuk saham, sedangkan nilai saham itu kan naik turun. Kalau dikembalikan saat ini berarti nilainya turun. Sebulan itu apa? Ada resiko siapa yang nanti menambah kehilangan itu? Perusahaannya atau yang menempatkan? Nah makanya ini jadi masalah karena sudah dikategorikan korupsi. Karena sudah dikategorikan korupsi bisa jadi uang itu dianggap hilang. Hati-hati juga di situ.
Jadi tuntutannya itu bukan menuntaskan korupsi. Jadi kalau nanti korupsi kita tuntaskan, benar diadili, tapi uang itu Dianggap hilang. Pengembalian aset korupsi hanya disita pada seperlunya yang bisa diselamatkan. Yang nggak bisa diselamatkan dia nggak bilang, ini bahaya. Jadi tuntutan tertingginya bukan pengusutan korupsinya, tapi pengembalian semua asetnya sesuai dengan jumlahnya. Jangan berkurang, harus bertambah, paling tidak setara dengan yield di dalam surat utang negara. Sama juga dengan BPJS kan dibubarkan. Oh enggak dong, enggak. BPJS Tenaga tetap kan dikembalikan dari saham ini ke BPJS. Oh, BPJS. Iya, dikembalikan ke negara. No. Dan jangan sampai disita oleh negara. Negara turun tangan lah gitu. Ini tiba-tiba disita oleh negara jadi APBN. Ini jadi korupsi. Jadi tadi pada saat dinyatakan itu korupsi, uangnya disita oleh negara kan ada. Kasus yang umroh itu Buruh harus kompak. Yang ini umroh yang Pengembalian uang ini ke jam selesai. Oke? Jumlah yang dikembalikan paling tidak setara dengan nilai awal investasi ditambah dengan yield rata-rata tahunan 5% surat utang negara. Itu nilai sekarang. Atau setara rata-rata bunga deposito perbankan. Balikin ke jam sostek lagi. Selamatkan. Jadi tuntutan kita bukan korupsi silakan urusin kejaksaan. Ya ahlinya usut korupsi. Tapi tuntutan kita kaum pekerja, buruh, masuk aku nih yang punya duit dan kembalikan nih sesuai jumlahnya, ya. Dan ditambah dengan rata-rata bunga deposito tahunan atau inflasi tahunan, masukkan ke dalam BPJS lagi kas. Dan jangan ditempatkan di mana-mana sampai kasus ini beres. Sampai kasus korupsi Jiwasraya, Sabri, Taspen, ini semua beres. Kalau enggak, jangan dulu, kita masih trauma ini. Oh iya. Ya buruh trauma boleh dong. Iya. Maksudnya kami dulu kaum buruh udah trauma dengan semua ini. Jangan pakai uang kami untuk mana-mana, balikin semua. Cepat-cepat balikin. Yang di deposito balikin, siapa tahu banknya bangkrut. Yang di surat utang negara segera balikin. Siapa tahu negaranya bangkrut. Kalau di kas saja. Itu. Karena kalau di surat utang negara kan uangnya dipakai buat gaji PNS segala macam, buat gaji birokrat. Ya nggak bisa dong, uang kita kok masih buat gaji. Ya benar, uang BPJS dipakai buat gaji. Nggak benar. Uang gaji itu dari pajak. Kalau pajaknya turun, gajinya turun dong. Kalau nggak bisa dapat utang, gajinya turun. Jangan pakai uang pekerja untuk menggaji negeri sipil, itu kan nggak bisa ngadu domba begitu kerja dengan PNS. Oke? Jadi itu kira-kira mekanismenya harus begitu. Kalau mau APBN masuk surat utang negara, maka APBN mengerjakan proyek-proyek publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya perumahan untuk kerja. Tadi usulan buka lahan pertanian untuk pekerja yang terkena PHK. Ya kan? Oleh tanggung jawabnya oleh BUMN di sektor itu yang mengurusi pertanian untuk ini. Jadi pekerja bisa memahami dan mengontrol duit itu secara terbuka. Misalnya nanti kan aku duitku 10 juta di jam sostek. Tanya ke aku, Pak Salamuddin, apakah Bapak bersedia uang Bapak kami tempatkan di kegiatan pertanian di Sumbawa misalnya ya, tapi yang kelola perusahaan BUMN ini atau BUMD ini. Saya pikir, oke deh, boleh. Taruh tempatkan ya di situ ya. Aku juga selain pingin dapat margin, juga ya pingin dong berbuat untuk pertanian, iya kan? Harus begitu mereka. Harus mau berubah zaman sekarang. Ini dia sedang berhadapan dengan transparansi. Transparansi itu akan mengeksekusi, memenggal kalian semua. Atau kalian mau berubah menurut UDI. Itu transparansi, punya hukum besi itu nggak bisa lagi untuk tutupi, nggak bisa lagi. Nah itu yang berikutnya. Jadi yang dituntut bukan. Jadinya gini Bung Daeng, kalau jadinya nggak ada lagi plat dalam artian di BPJS Naker itu misalnya
asuransi tenaga kerja di aspeknya itu misalnya dia nanti bunganya itu sekian gitu, jadinya bisa juga nanti fluktuatif usahanya naik-naik. Yang fluktuatif itu dihindari, nggak boleh. Yang bagus itu yang sustainability. Yang prinsip ya sustainability itu yang berlanjut, yang keberlanjutan, yang ke depan. Kita ini buruh ini menolak uang kita dipakai di energi kotor, bara, fosil fuel. Karena pemerintah kita dan dunia sudah komitmen untuk melaksanakan transisi energi. Sudah ratifikasi COP21 Paris dan sekarang COP26. Dan ekonomi yang sekarang itu mengarah kepada clean energy. Bayangin saja, physical distancing, stay out home itu ingin membuat dunia ini zero pollution. Para ini pabrik-pabrik di jalan kendaraan tuh ganti electricity sumber energinya harus energi ramah lingkungan. Itu loh maksudnya dunia ini nggak berubah ke sana. Kok nggak paham? Kode kelihatan semua kok di jalan. Anda dilarang lagi menggunakan energi kotor, batu bara sudah dimusuhi di seluruh dunia. Kok masih juga saham kita ditempatkan di perusahaan-perusahaan, misalnya di perusahaan energi kotor, di Adaro, misalnya di Adaro, kan kita belum dibuka nih. Bener nggak jam sostek ada di Adaro, ada di AKR, ada di perusahaan minyak, ada di mana-mana, kan terbuka dong. Tapi kita mau persyaratkan berikutnya, penempatan uang kita harus bersifat sustainable dan harus green, harus clean. Jadi hanya boleh diinvestasikan untuk kegiatan yang ramah lingkungan, yang bersih, yang hijau, yang sustainability, yang berlanjut. Gak paham juga, harus paham lah. Masa kita ini menjadi ekor perubahan dunia terus? Kita udah tanda tangani COP21, kita udah ratifikasi perubahan iklim. Ada uang jam sostek 600 triliun. Minta persetujuan buruh. Saya rasa buruh nggak keberatan. Uangmu kita investasikan di ramah lingkungan ini. Wah, nggak ada yang keberatan. Tapi jelas perusahaannya ya, BUMN-nya dan jamin. Aset-asetnya jamin. Ya, nilai investasi sesuai dengan nilai aset. Paling tidak ya. Nilai aset sesuai dengan apa yang kita investasikan. Jangan dimakap ya. Pengelolaan transparan akuntabel. Saya nggak ada keberatan. Apalagi kalau investasinya di pertanian untuk tampung buruh-buruh PHK, di perumahan untuk menyediakan 600 triliun untuk seluruh buruh dan kaum miskin Indonesia ini udah punya rumah semua, bos. Tentara-tentara kasih rumah semua dengan 600 triliun selesai. Bayarlah iuran ke BPJS tentaranya, buruh-buruh yang nggak punya rumah bayar ke BPJS iurannya. Mau kan? Begitu. Jadi jangan dispekulasikan, jangan. Nah, itu yang harus dituntut betul. Jadi jangan tuntut cuma penuntasan kasus korupsi. Nanti kasus korupsi tuntas, kejaksaan menghukum, aset disita negara. Uang jam sosteknya tetap hilang, nah itu tidak boleh terjadi. Tapi kembalikanlah uang jam sostek sesuai dengan jumlah yang dipakai dan dihitung berdasarkan plat bunga deposito atau plat bunga surat utang. Pilih mana terserah. Kita juga nggak terlalu hitung-hitungan banget lah. Pokoknya uang ini selamat, jangan sampai hilang, jangan sampai berkurang. Gitu. Nah, itu yang berikutnya. Nah, menyangkut kejaksaan KPK tadi ya, kejaksaan aja. Kejaksaan lebih ahli urusan beda-beda beginian. KPK aslinya ahlinya tangkap-tangkap. Dia nanti urusan itulah ya, urusan beda-beda hukum begini, jaksa di Kejaksaan Agung, wah ahlinya di situ. Tinggal moral mereka dan kemauan mereka didorong supaya benar. Ya disupport sama kita. Ada juga yang mereka takuti kan. Mereka mungkin takut yang di atasnya. Karena begini, karena berdasarkan undang-undang BPJS, SJSN dan BPJS ya, seluruh tanggung jawab tentang pengelolaan dana
SJSN BPJS Ketenagakerjaan itu di bawah tanggung jawab presiden, langsung presiden. Mau dibacakan pasalnya? Saya rasa sudah baca ya. Di Undang-Undang SJSN itu seluruhnya, mulai dari pengangkatan ini sampai laporan keuangan BPJS itu harus dilaporkan kepada presiden secara berkala. Bahkan penempatan investasinya harus sepengetahuan presiden. Jadi apapun yang terjadi di BPJS itu presiden tahu dan sepengetahuan beliau. Ya, jadi hati-hati nih pengurus-pengurus BPJS nih. Jangan-jangan mereka nggak lapor ke presiden soal penempatan dana ini. Padahal kewajibannya itu harus diketahui oleh presiden. Ya, contoh di pasal berapa nih? Saya baca deh biar nggak salah. Pasal tanggung jawab presiden dalam BPJS. Dewan Jaminan Sosial Nasional selanjutnya ini pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 1 ayat 11 Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu presiden di dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggara jaminan sosial nasional. Pasal 7 ayat 2 BPJS sebagaimana dimaksud ayat 1 bertanggung jawab kepada presiden. Oh, jawab kepada presiden. BPJS sebagaimana dimaksud ayat 1. Pasal 21 ayat 3 anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Salah seorang anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas oleh presiden. Pasal 20 ayat 3 dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Dewan Pengawas berwenang untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada presiden mengenai kinerja direksi. Langsung presiden. Pasal 23 ayat 3 presiden menetapkan salah seorang dari anggota direksi sebagaimana dimaksud ayat 1 sebagai direktur utama. Itu presiden. Anggota direksi diangkat untuk 5 tahun, dapat diusulkan untuk diangkat kembali dalam 1 kali masa jabatan berikutnya. Pasal 24 ayat 3 mengusulkan kepada presiden mengenai penghasilan gajinya ditetapkan oleh presiden. Oke, pasal 28 ayat 1 untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas, anggota direksi, presiden membentuk panitia seleksi. Presiden lagi. Pasal 29 panitia seleksi, presiden lagi. Pasal 30 ayat 1 presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas. Lagi. Pasal 33 seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling penting pasal 37 ayat 1. BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada presiden. Kalau terjadi masalah, berarti direksi, Dewan Pengawas dan akuntan publiknya membohongi presiden. Gitu, ya kan? Karena mereka tidak melaporkan apa adanya. Buktinya apa? Laku keputusan hukumnya korupsi. Presiden kok nggak tahu menahu soal korupsi kalian? Berarti kalian membohongi presiden. Kebohongan kepada presiden besar sekali. Berarti bisa kesambut dong presidennya? Oh enggak, belum tentu. Kan dia menerima laporan. Kalau dia menyetujui dari semuanya ini? Belum tentu juga menyetujui, Bang. Bisa saja dibohongi presidennya. Oke, bisa dibohongi presidennya oleh mereka. Harus kita camkan bahwa presiden bisa dibohongi oleh orang-orang ini. Dan membohongi presiden itu berat. Itu Karena dia sebagai kepala negara kan? tindakan kejahatan kepada negara. Itu hati semua mereka ini.
diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan DJSN paling lambat 30 Juni tahun berikutnya. Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagai dimaksud ayat 3 diatur dengan peraturan Presiden. Pasal 38 ayat 2 ini penting juga. Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dengan tembusan DJS. Jadi saya menduga ini ada pidana baru di Batam muncul, kebohongan kepada Presiden Republik Indonesia. Harus ditanyakan kepada kejaksaan, apakah direksi dan DJSN dan auditor publik audit ini sengaja melakukan sengaja membohongi Presiden sehingga sampai terjadi kasus korupsi di BPJS tenaga kerja. Oke, jadi saya rasa itu jadi strateginya ya. Jadi kembalikan dananya kepada pemilik, kepada Jamsostek. Semua dana-dana ini yang semakin kita lihat sekarang semakin berisiko, yang kita duga berisiko di banyak tempat ini, di perusahaan, di deposito. Bank pun berisiko sekarang karena beberapa bank sudah terancam masalah. Ya, berisiko. Jadi balikin aja ke kas BPJS. Kas BPJS, kas Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan ada di mana? Saya juga nggak tahu ada di mana kasnya. Ya kan? Yang jangan duit. Kasnya di mana? Di gudangnya mana? Nah, ini tunjukin dulu. Supaya kita tahu bahwa ada uang. Kertas doang ya, jangan. Iya. Bisa Tapi sambil tulisan. kalau secara regulasinya idealnya di BI ya. Bukan tahu saya. Yang mengut iuran siapa? BPJS kan? BPJS tempatkan di mana? Itu kan kita harus tahu dari awal, kita kan tahu kan menempatkan uang itu. Jadi sehingga ada kategori penempatan kan dari kasnya ke penempatan. Coba dicari dulu pasalnya barangkali ada. Tapi kita maunya kembalikan ke kas BPJS Ketenagakerjaan sampai 2029 transisi rame-rame, transisi dengan Taspen, dengan Asapri, dengan Jamsostek, transisi ke dalam BPJS Ketenagakerjaan entar dan 2029 1 Januari BPJS Jamsostek dibubarkan secara resmi. Tinggal 21 sekarang ya? Iya. 8 tahun lagi sudah dibubarkan secara resmi loh. Jangan sampai Jamsostek dibubarkan secara resmi semuanya sudah hilang. Jadi buruh, aku hati-hati karena itu ada di sana. Kalau itu Taspen nggak usah masuk ya? Kemana? Taspen ke ini harus masuk tuh. Kan diatur di dalam undang-undang BPJS. Undang-undang BPJS itu mengatur untuk masuk dalam satu badan namanya Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan yang isinya itu Jamsostek, Taspen, Sabri dan itu Sabri harus masuk ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Finalnya dan Bank Dunia sudah menulis di dalam dokumen Bank Dunia 1 Januari 2009. 9 tahun lagi 8 tahun lagi. Nah, jangan sampai proses masuk ini diacak-acak sambil banyak yang melakukan nyolong-nyolong. Itu tidak boleh terjadi. Maka kita harus awasi supaya transisi ini benar terjadi sebagai dan harus transparan, harus terbuka, dan sistem ini harus dibenahi. Tadi menuju transparansi, keterbukaan, pemilik dana harus tahu berapa uangnya yang ada di sana, di mana ditempatkan di perusahaan-perusahaan sesuai dengan keinginan pemilik dana, digunakan sesuai dengan keinginan pemilik dana, dan dibagikan hasilnya menurut penerima, menurut
kesediaan pemilik dana. Kita juga nggak mau dana yang hasil riba, ya kan? Hasil spekulasi sampai uangku 10 juta jadi 200 juta, bener aja. Makan pun gua nggak berani. Apaan? Oh, nggak bisa, nggak jelas asal usulnya. Ketua mau? Nggak berani. Jangan. Ini mas ambil aja nih, banyak nih. Yang Kan wajar, tahu tapi nggak berani ya kan. uang yang wajar. Uang yang nggak jelas usulnya mana berani kita makan. Ya kan, maksudnya ya kalau dikasih orang ya kita ambil. Dikasih, jadi uang kita yang diternakkan. Beternaknya bener apa enggak? Siap. Nah, Gitu. gimana nih untuk selanjutnya Ayah Didi ada yang disampaikan tentang Josi setelah kita panjang lebar tadi. Ini Ayah Didi ini kan sebagai Majelis Nasional, Ketua Majelis Nasional KSPI. Nanti dia bicara dengan Presiden Oh. KSPI. Nah, usul-usulan tadi ini. Kalau ada yang belum tuntas, tuntasin hari ini. Bisa nggak Ayah Didi ini sebagai Majelis Nasional memberikan saran kepada Den KSPI? Ya, usulan tadi itu apa yang kita apa di KSPI? Dari Majelis Nasional sebagai lembaga ininya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bung Daeng ya. Ini bagaimanapun juga hikmah kita ketemu Bung Daeng ini, jadi kita paham. Jadi jangan hanya karena dengar korupsi dan sebagainya, lalu kita tuntut untuk dibuka, ternyata uangnya hilang. Urusan korupsi biarkan urusan kejaksaan, tetapi kita bagaimana uang itu bisa kembali lagi jadi posisi semula. Ya, kita sama-sama tahu Selasa besok kita kumpul di Den, mungkin nanti akan kita sampaikan. Bila perlu juga diundang sekali lagi Bang Daeng ini untuk memberikan pencerahan kepada buruh. Bagaimanapun juga nasib buruh ini sudah hidupnya seperti sekarang, jangan sampai sekali terpuruk. Ada uang yang triliunan atas nama buruh kan, itu kan pekerja ya. Tapi kemanfaatan untuk buruh hampir-hampir tidak ada, hampir-hampir tidak ada. Walaupun dalam undang-undang disebutkan bahwa uang BPJS Ketenagakerjaan itu harus ada azas kebermanfaatan. Kebermanfaatan untuk siapa? Nah, inilah kadang-kadang tidak dijelaskan juga. Kebermanfaatan untuk negara, kebermanfaatan untuk oligarki, kebermanfaatan untuk toibah, apa kebermanfaatan untuk siapa? Nah, sama seperti ada anekdot mengatakan bahwa fakir miskin di anak yatim di negara. Ya, pertanyaannya negara mana? Bumi dan air. Bumi dan air dibebaskan ke permasalahan untuk negara. Pertanyaan negara mana? Kan ini kan persoalan juga nih. Tapi artinya dalam hal ini azas kebermanfaatan itu adalah manfaat untuk buruh. Ya kan? Pengumpulan dana sebegitu banyak ya sampai hampir 600 triliun, saya kira itu cukup untuk manfaat buat buruh, di mana buruh yang saat ini banyak yang tidak punya rumah. Mungkin bukan hanya buruh kali, kalau dibagikan ke masyarakat dengan mekanisme yang terukur, saya kira akan lebih bagus manfaatnya. Dan sekali lagi saya sebagai MN ya, Ketua MN Majelis Nasional KSPI, akan kita sampaikan nanti rapat yang akan datang untuk apa yang diusulkan oleh Bung Daeng ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bung Didi, pertanyaan terakhir katanya dari perbincangan kita ini, apa yang kita lakukan? Apakah perlu demo lagi ke Jagung, demo lagi ke Jamsosek, nah dapat payung lagi? Jadinya saya sepakat dengan Pak Didi. Ya, pada intinya ya itu dalam tingkatan tataran pimpinan. Kan tetapi dalam tingkatan horizontal, pergerakan, penyadaran dan pergerakan ini harus terus dilakukan. Ya, kayak seperti Pak Kes nabung Inggrisnya harus ini juga ngedorong itu harus lebih kencang. Karena ini waktu kita itu hanya 1 minggu.
1 minggu. Bila perlu dalam 1 minggu ini pergerakan kita bisa untuk merubah suatu tatanan yang sekarang ini yang telah terjadi. Momentum ini. Momentum bagi saya ini adalah suatu momentum. Nah, teman-teman, ya saya berharap dari Parkes, dari CAP, nanti saya akan melakukan dialog dengan Ketua Umum CAP dan dengan beberapa federasi yang lain supaya ini dijadikan suatu isu utama dalam pergerakan buruh. Karena ini menyangkut kesejahteraan. Ya seperti Pak Didi tadi ngomong dibikin apartemen buruh. Saya itu tiap minggu Bung Daeng, ini Pak Didi, ke kawasan. Kalau masuk kawasan industri itu bukan apartemennya buruh, hotel bintang 5 yang punya kawasan. Ya kita juga nggak ngerti ini kok bisa begini. Kalau misalnya yang kata Pak Didi tadi dia, oh iya juga, ya kan? Jadinya dia nggak kemana-mana. Terus kawasan punya sekolah lagi, kan? Luar biasa juga. Nah ini kok bisa terjadi seperti ini? Ini momentum Ya kan? Nah, naik semuanya. jadi kalau bagi saya, ayo kita dalam tataran pimpinan, yaitu tadi yang kata Pak Didi, harus didiskusikan, harus kita mempunyai suatu analisa-analisa akademik, ya kan, analisa-analisa hukum dan politik itu harus ada. Nah, di dalam tataran horizontal itu harus kita lakukan apa? Penyadaran dan pergerakan. Nah, isu dari tingkatan pimpinan nasional dan pimpinan daerah ini adalah akselerasi supaya satu kata bahwa ini adalah milik kita, jangan seperti ayam kelaparan di lumbung padi. Itu Bung Idris. Nah, Bang Daeng, saya gerak Bang Daeng, statementnya apa yang kita lakukan buruh ke depannya dan mau kasus ini supaya terang benderang terbuka. Ini momentumnya. Momentum penting sekali dan sangat strategis karena pertama, semua langkah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas itu sudah merupakan langkah dunia. Jadi kita nggak sendiri, kita nggak berjuang sendiri. Dunia itu bukan gerakan buruh, tapi institusi-institusi nasional yang paling kredibel. Mau Bank Dunia, mau PBB, mau Swiss, Basel sekalipun ya. Bahkan ada OIE, Automatic Action of Information, ada MLA, ada Mutual Legal Assistance yang sedang dikerjakan dunia sekarang. Dan melibatkan institusi-institusi kredibel. Ada climate change yang mendorong untuk menyapu bersih uang-uang haram yang tersimpan di sektor fossil fuel ya, energi fosil, di energi kotor, jadi mau disapu bersih. Jadi intinya gini, agenda transparansi itu sekarang itu menjadi agenda dunia. Ada yang mau melawan, disapu bersih, kagak bakal bisa. Ini pasti terjadi, dunia didorong transparansi. Kenapa? Ada digitalisasi. Digitalisasi itu rel untuk menuju transparansi. Siapa yang mau melawan digitalisasi? Nggak ada. Digitalisasi pasti berlangsung. To be or not to be, semua harus mendigitalisasi, maka ini harus ditransparansikan. Uang kotor masuk ke digitalisasi tidak bisa lagi, karena ini harus diceritakan historinya, pajaknya gimana, asal usulnya bagaimana, kamu carinya gimana. Masuk ini rezim transparansi. Jadi ketika kita datang dengan isu dana publik, Jamsostek, BPJS, Asabri, Aspek, kita ini sedang membawa agenda dunia. Dan pemerintah nggak bisa nolak. Dan jangan macam-macam untuk menolaknya. Agenda transparansi penting buat kita, buat bangsa ini apalagi. Buat buruh penting sekali, buat bangsa ini juga penting. Karena ini agenda yang benar, agenda yang sebenar-benarnya yang harus diusung oleh semua pihak, oleh pemerintah dan oleh rakyat, menuju transparansi, membuat suatu keterbukaan di dalam pengelolaan dana publik. Jadi ini momentum. Nah, momentum ini harus dipakai oleh buruh untuk membenahi sistem pengelolaan Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan sehingga dia benar-benar melaksanakan prinsip yang diatur dalam undang-undang. Yang diatur undang-undang. Undang-undang mengatur prinsip akuntabilitas, transparansi, kemanfaatan, keterbukaan, apalagi. Cuma sistem yang bekerja di lingkaran mereka ini belum mau mendorong pada level transparansi yang sebenar-benarnya yang memberikan kemanfaatan bagi pemilik dana ini.
Nah, ini menjadi tugas guru untuk mendorong perubahan tatanan, perubahan watak, karakteristik, sifat di dalam pengelolaan dana jam sostek, sehingga dana ini benar-benar dikelola sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, APPR yang menugaskan untuk membentuk dana ini, lalu Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang SJSN dan BPJS, dan sesuai dengan filosofi dana amanah guru ini yang tadi kita diskusikan sampai kepada tingkat kemanfaatannya, yang menghasilkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi keselamatan pekerja, hajat hidup pekerja. Itu nanti outputnya ke sana. Sistem atas dibenahi sehingga dia lurus gitu dengan keselamatan dan kepentingan pekerja. Jangan belok-belok. Keselamatan Taipan, keselamatan jangan belok-belok. Ini kesempatan untuk membenahi agar ini lurus. Kerja. Keselamatan pekerja. Kenapa? Keselamatan menjadi tugas penting karena sekarang kita menghadapi suatu zaman, suatu era yang sangat dinamis. Keselamatan kita benar-benar terancam, keselamatan hidup kita, karena pekerjaan kita terancam, ekonomi kita terancam, semua di ruang hidup kita ini, lingkungan kita juga rusak, sehingga dana ini harus bisa dipakai untuk keselamatan kita, keselamatan lingkungan kita, keselamatan pekerjaan kita, keselamatan hajat hidup kita, sumber hidup kita, kayak gitulah kira-kira. Ini momentum penting, momentum ini jangan disia-siakan dan jangan ditunggu-tunggu, harus bersegera terus dikerjakan. Saya kira itu. Oke. Pak Ya. Idris. Terima kasih kepada Ayah Didi, Bung Diding, Bang Daeng yang telah hari ini kita tercerahkan tentang kondisi BPJS TK saat ini, dan ada satu kata yang kita ambil, bos, inilah momentum untuk, ini bukan hanya pekerjaan para pimpinan buruh, tapi seluruh buruh harus tahu bahwa uang mereka ada di BPJS TK, dan saat itu ini ada masalah di BPJS TK, maka ayo para buruh peduli, tahu dan lihat uang tersebut diapakan oleh mereka. Semoga acara rebuan kita ini memberikan wawasan yang luas, memberikan suatu pengertian tentang dana kita itu di sana di STK. Terima kasih. Semoga kita bertemu kembali di acara rebuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Waduh, pas itu 2 jam. pas 2 jam ya.